Satu kualitas hebat yang membuat AC Milan ngebet memboyong pemain keturunan Indonesia. Ada satu kualitas yang membuat AC Milan tertarik memboyong pemain berdarah Indonesia. AC Milan digadang-gadang bakal mendapatkan gelandang baru asal Belanda. Dilansir dari Football Italia, gelandang yang dimaksud adalah Tijjani Reinders. Langkah Rossoneri untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain diyakini bakal berjalan mulus. Sebabnya, Reinders dilaporkan telah menyetujui persyaratan pribadi dengan AC Milan. Masih dari Football Italia, Reinders dan AC Milan dilaporkan telah berjabat tangan dengan kesepakatan senilai 1,7 juta euro atau setara 27 miliar per tahun. Setelah mendapatkan kesepakatan pribadi dengan si pemain, AC Milan tinggal membutuhkan kesepakatan dengan Adel Alkmaar. Adel Alkmaar dilaporkan meminta Rossoneri untuk membayar uang sebesar 18 juta euro atau setara 295 miliar rupiah kalau ingin memboyong Reinders. Keinginan Rossoneri untuk merekrut pemain berdarah Indonesia itu tak bisa dilepaskan oleh satu kualitas mumpuni yang dimiliki oleh sang gelandang. Dari Sampre Milan, satu kualitas apik yang dimiliki oleh Reinders adalah ia dipandang sebagai playmaker modern. Hal tersebut karena ia dapat mengembangkan permainan melalui dribble serta operannya. Dengan kualitas di atas, AC Milan memandang Reinders bisa menjadi pengganti Ismail Bennacer. Seperti diketahui, Bennacer harus menepi selama 6 bulan karena cedera lutut. Pemain asal Aljazair itu mengalami cedera usai AC Milan bertanding melawan Inter Milan pada leg pertama Liga Champions musim 2022-2023. AC Milan mengumumkan Ismail Bennacer menjalani operasi pada lutut kanannya di Lyon, bunyi pernyataan resmi AC Milan. Sementara itu, AC Milan sudah mendapatkan dua pemain pada musim panas 2023. Mereka adalah Marco Sportiello dan Ruben Loftus-Cheek. Sportiello direkrut dari Atalanta secara gratis. Pemain berusia 31 tahun itu diikat dengan kontrak kerja berlaku sampai Juni 2027. Artinya, Sportiello akan menjadi deputi Mike Maignan hingga 4 tahun ke depan. Kemudian Loftus-Cheek direkrut oleh AC Milan dari klub Liga Inggris Chelsea. Bersama AC Milan, Loftus-Cheek akan mendapat kontrak berdurasi 4 tahun. Artinya, Loftus-Cheek akan bertahan di San Siro setidaknya hingga 30 Juni 2027. Ruben Loftus-Cheek berikan warna berbeda di lini tengah AC Milan. Perekrutan Ruben Loftus-Cheek dinilai dapat menambah variasi di lini tengah AC Milan. Pemain asal Inggris tersebut dinilai unggul dari segi kekuatan fisik. Laporan terbaru dari Calcio Mercato mengulas bagaimana rekrutan terbaru AC Milan, Ruben Loftus-Cheek, dianggap sebagai rekrutan cerdas dan telah mendapat persetujuan dari mantan pelatih Arrigo Sacchi. Bahkan dalam sebuah wawancara, Sacchi menilai jika Loftus-Cheek sebagai pemain yang kuat secara fisik dan cukup berpengalaman. Milan membeli Loftus-Cheek dari Chelsea dengan harga 21,5 juta euro, di mana dia menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun. Loftus-Cheek akan menjadi pemain asal Inggris ke-6 dalam sejarah Milan, setelah sebelumnya ada nama Fikayo Tomori. Dia bergabung dengan lini tengah yang saat ini hanya memiliki Tommaso Pobega dan Radek Krunic sebagai opsi. Loftus-Cheek bisa bermain di semua posisi di lini tengah, baik sebagai gelandang bertahan dalam formasi double pivot maupun sebagai mezzala dalam formasi 3 gelandang. Jika diperlukan, ia dapat bermain sebagai pemain nomor 10. Dia tidak pernah mencetak begitu banyak gol, dengan hanya 10 gol dan 12 assist dalam 10 tahun di Premier League. Namun, ia tidak kekurangan pengalaman dan juga tidak kekurangan fisik. Dengan tinggi badan 191 cm dan berat badan 83 kg. Keunggulan secara fisik inilah yang bisa dimanfaatkan Milan untuk bersaing di perebutan Scudetto musim depan. Tentu saja sambil menunggu kedatangan gelandang baru seperti Daichi Kamada maupun Yunus Musa.
bikin terenyuh. Surat perpisahan Sandro Tonali untuk AC Milan. Setelah resmi pindah ke Newcastle United, Sandro Tonali mengirimkan surat perpisahannya untuk AC Milan. Kebersamaan antara Sandro Tonali dan AC Milan akhirnya resmi berakhir seiring pengumuman resmi dari Newcastle United pada Senin 3 Juli 2023 malam waktu Indonesia Barat. Tonali sah menjadi bagian dari The Magpies. Gelandang berusia 23 tahun tersebut diangkut oleh Newcastle United dengan mahar senilai 70 juta euro plus bonus. Dirinya juga diikat kontrak jangka panjang dengan durasi 5 tahun hingga Juni 2028. Petualangan baru Sandro Tonali bersama Newcastle United memang patut ditunggu seiring pencapaian hebatnya bersama AC Milan. Tiba pada musim panas 2020 dengan status pinjaman dari Brescia, Tonali berhasil merengkuh gelar Liga Italia bersama I Rossoneri pada musim 2021-2022. Gelandang bertahan asal Italia tersebut sempat dipermanenkan statusnya pada musim panas 2021. Upaya AC Milan waktu itu terbilang gigih lantaran Sandro Tonali juga diburu oleh klub-klub elit Liga Italia. Musim lalu 2022-2023, Tonali turut mengantarkan AC Milan lolos ke semifinal Liga Champions sebelum dihentikan oleh Inter Milan. Semua kisah indah dari sosok Milanisti sejati itu harus berakhir pada musim panas tahun ini. Pemilik 130 penampilan untuk AC Milan akhirnya harus pergi. Setelah resmi menjadi pemain Newcastle, Tonali turut mengirimkan surat perpisahannya kepada AC Milan, rekan-rekannya, dan tifosi klub. Dalam sebuah pesan video di Instagram, Sandro Tonali turut menyelipkan momen-momen apiknya selama membela AC Milan. Pemain yang kerap disebut-sebut sebagai hibrida, Pirlo dan Gattuso itu mengucapkan terima kasih atas momen berharga selama waktunya di Milan. Baginya, kepindahan ke Newcastle bukanlah sebuah perpisahan, melainkan ucapan selamat tinggal. Hari ini saya berada di sini dengan perasaan yang campur aduk. Seperti yang Anda ketahui, saya telah memutuskan untuk memulai petualangan baru dan tantangan baru, tulis Tonali dikutip dari Football Italia via Instagram. Saya memulai dengan ucapan terima kasih kepada klub yang telah menyambut saya dan memberikan saya kesempatan untuk menjadi bagian dari klub yang luar biasa ini, yang bagi saya adalah rumah dan akan selalu menjadi rumah saya. Saya berterima kasih kepada mereka yang membuat saya mengenakan warna kebanggaan tim dan yang telah mengatur situasi yang ada selama beberapa pekan terakhir. Saya belajar banyak selama 3 tahun ini dan saya menemukan sebuah keluarga sepak bola di antara klub, rekan-rekan setim, dan staf teknis yang mendukung dan membimbing saya dalam perjalanan saya. Berkat kalian, saya telah berkembang sebagai seorang pesepak bola dan seorang pria. Saya memahami bahwa perpisahan ini dapat menimbulkan emosi yang campur aduk dan merupakan hal yang normal untuk merasakan hal tersebut saat Anda meninggalkan bagian terbesar dari hati Anda. Namun penting untuk diingat bahwa dalam sepak bola, seperti halnya dalam kehidupan, perubahan terkadang menjadi alasan bagi pertumbuhan setiap orang. Sekarang saya ingin berterima kasih kepada para pendukung saya. Kalian yang seperti saya membawa warna merah dan hitam dalam hati kalian. Saya tidak akan pernah melupakan nyanyian Kurvasud, Scudetto ke-19, semua momen indah yang kita lalui bersama, dan kecintaan terhadap Milan. Saya berharap yang terbaik untuk kalian semua, klub dan fans, untuk masa depan. Dan saya yakin kalian akan tetap melakukan hal-hal hebat bersama. Sebuah pelukan hangat dengan harapan bahwa ini bukanlah sebuah perpisahan, namun sebuah ucapan selamat tinggal. Forza Milan, bunyi pernyataan Tonali dalam surat perpisahannya.